Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rian Darmawan SPD, calon guru penggerak Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama rekan saya Bu Retno, guru kelas 5 SD. Ya. Assalamualaikum Bu Retno, gimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah dalam keadaan sehat Bapak. Iya, alhamdulillah Bu Retno ya, kita masih semangat mengajar ya. Iya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu Retno, di mana pelaksanaan praobservasi ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan ini sebagai persiapan untuk supervisi atau observasi kelas nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah, saya ingin mendengarkan kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan ketika pembelajaran? Ketika pembelajaran, saya akan menyampaikan mata pelajaran matematika dengan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan sampai 100.000. Yang pertama, memahami konsep bilangan besar, di mana siswa dapat mengenali dan menyebutkan bilangan hingga 100.000 dengan benar. Yang kedua adalah membandingkan bilangan, di mana siswa nanti dapat membandingkan dua bilangan atau lebih hingga 100.000 dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang ketiga adalah mengurutkan bilangan, di mana siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar, dan sebaliknya. Ya, tadi tujuan pembelajarannya itu pembelajaran matematik ya siswa. Kemudian Bu, setelah Ibu merumuskan tujuan pembelajaran nih, kira-kira apa atau area pengembangan yang dikehendaki Ibu? Yang ingin dicapai ataupun apa? Area pengembangan yang hendak ingin dicapai yang pertama adalah kemampuan numerasi, di mana siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menggunakan bilangan hingga 100.000. Yang kedua adalah kemampuan konseptual, di mana siswa dapat mengembangkan pemahamannya tentang konsep nilai tempat dan bagaimana nilai tempat mempengaruhi perbandingan dan mengurutkan bilangan. Yang ketiga, kemampuan analisis, untuk melatih kemampuan siswa menganalisis dalam membandingkan bilangan dan menentukan urutan bilangan dengan benar. Iya, Ibu tadi lebih menekankan kepada kemampuan numerasi, kemampuan konseptual, dan kemampuan menganalisisnya. Kira-kira nih kan pembelajaran matematik ini dianggap oleh anak-anak agak pelajaran yang dianggap sulit ya. Nah, kira-kira strategi apa yang ingin dipersiapkan oleh Bu Retno ketika pembelajaran untuk berlangsung? Menghadapi supaya anak ini tidak melihat bahwa pelajaran matematika ini adalah pelajaran yang sulit, maka saya akan menggunakan pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, diadakannya permainan edukatif, aktivitas kelompok, dan diskusi kelas, untuk supaya anak itu tidak merasa bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat sulit. Kira-kira strateginya Ibu tadi ada diskusi atau strategi pembelajarannya seperti apa dengan problem masalah atau apa? Bisa dengan pemecahan masalah atau PBL ya, problem basis learning. Bisa juga dengan penggunaan alat peraga dan media visual seperti membuat garis bilangan, kartu bilangan, dan tabel nilai tempat. Ya, baik Bu, saya ingin mendengar lagi kira-kira apa saja nih media pembelajaran yang akan dipersiapkan Ibu ketika pembelajaran berlangsung? Media pembelajaran yang saya akan gunakan yang pertama adalah laptop, menggunakan PowerPoint, lembar observasi, dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar peserta didik untuk melihat hasil belajar mereka. Sejauh mana kemampuan siswa dapat memahami dari materi yang saya akan sampaikan. Iya, baik Ibu. Tadi sudah menyampaikan, memaparkan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang sudah dicapai, kemudian strategi yang sudah dipersiapkan Ibu. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kebetulan di hari Kamis yang akan datang ada pelajaran matematika
matematika di jam pertama dan jam kedua. Insya Allah hari Kamis bisa terrealisasikan untuk materi tentang mengurutkan bilangan. Iya, baik Bu. Tadi kita sudah melaksanakan observasi. Mudah-mudahan hari Kamis kita bisa berjumpa lagi dan nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di hari Kamis. Kemudian saya akan mengobservasi Ibu, melihat sejauh mana perkembangan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu. Kemudian nanti setelah pelaksanaan pembelajaran ada observasi atau pasca observasi, yaitu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu. Dan saya tidak sendirian Bu, nanti ditemani oleh PP atau pengajar praktik. Kira-kira ada tambahan lagi Ibu untuk jadi setelah melakukan percakapan ini saya akan mendapatkan gambaran untuk nanti pembelajaran media yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran di hari Kamis. Siap Bu. Terima kasih Ibu waktunya. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran lancar dan anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan sukses. Sampai ketemu nanti di hari Kamis ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 5? Alhamdulillah ya. Sudah berdoa belum? Silakan untuk KM-nya Naura untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum ke pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu profil pelajar Pancasila. Berdiri ya semuanya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menawan kritis. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran matematika pada bab pertama, yaitu bilangan cacah sampai 100.000. Ada yang tahu nggak bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 0. Terus berapa lagi? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak, pembahasan kali ini Ibu akan melanjutkan materi pembahasan yang hari kemarin ya. Nah, sekarang pembahasannya tentang membandingkan dan mengurutkan
bilangan ya. Ini teh udah siap belum? Udah. Nah, coba Ibu mau melatih dulu kalian untuk berkonsentrasi. Nah, kita bermain permainan kelipatan angka karena kita kan akan berkaitan dengan pelajaran matematika. Nah, permainannya tahu nggak kelipatan? Bilangan kelipatan. Contoh misal kelipatan 2. Berapa saja kelipatan 2? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin melatih konsentrasi kalian ya sebelum ke pembelajaran. Nah, Ibu mau nanti kalian menghitung kelipatan 3. Nah, tapi nanti kelipatan 3-nya diganti dengan kata wow. Ya. Nah, contoh misal begini dari restu 1, 2, nanti pas kelipatan 3-nya wow gitu ya, berdiri ya. Ini nanti dari kelompok 1 dulu ya, nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3 ya. Siap ya sebelum ke pembelajaran. Ayo mulai dari restu kita bermain bilangan kelipatan 3. Ya restu. 1, 2. Wow. 5, wow. 1. Ya berarti Bapak belum konsentrasi. Kata Ibu tadi kelipatan 3-nya apa? Konsentrasi. Ya. Nah, biar tidak lama, mari kita persiapkan untuk belajar. Nyanyian untuk siap belajar? Siap? Ayo, gimana nih? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, untuk yang mati siap belajar. Berarti kalian sudah siap belajar. Nah, sekarang materi yang pertama adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan sampai 100.000. Ya. Nah, anak-anak, untuk membandingkan bilangan, kalian tahu membandingkan nih, misalkan Ibu punya benda ini. Ini lihat, Ibu punya benda apa ini? Pensil dan penggari, pensil dan pulpen ya. Ini kalau dibandingkan, ini kan akan ada perbedaan ya. Nah, akan ada perbedaan. Coba bandingkan mana yang lebih panjang. Pensil. Ini dilihat dari ukuran. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, untuk membandingkan kedua bilangan, kita memerlukan caranya adalah kita membandingkan bilangan itu dari mulai nilai tempatnya. Lihat nih, Ibu sudah punya ini, lihat. Ya. Ya, untuk membandingkan bilangan, kita harus tahu dulu nilai tempatnya. Nilai tempatnya ya. Nilai tempatnya itu dari paling kiri terlebih dahulu ya, gitu untuk membandingkan. Jadi nanti
Untuk membandingkan bilangan, caranya kalian akan membandingkan setiap angkanya mulai dari tempat yang paling besar, yaitu nanti tempatnya di sebelah kiri sampai ke sebelah kanan ya. Contoh ya. Contohnya, Ibu akan membuatkan sebuah soal. Bobby perhatikan anak-anak ke depan ya. Contoh, Bobby akan membandingkan harga buku A dengan harga 42.764 dan buku B dengan harga 42.783. Manakah harga yang lebih murah? Nah, tadi kata Ibu untuk membandingkan bilangan, caranya adalah bandingkan setiap angka mulai dari nilai tempat yang paling besar, yaitu dari sebelah kiri. Nah, berapa tadi angka yang buku harga A? Ayo, siapa yang mau ke depan menaruh angka-angka pada nilai tempat di sini? Ayo. Ibu contohkan dulu ya yang untuk harga buku A. Ada angka berapa? Ada angka 4. Ini angka 4. Ini angka 4 bernilainya 10 ribuan. Nah, masukkan ke sini. Lalu angka yang keduanya ribuan. Angka ribuannya angka berapa? 2. Kita masukkan angkanya ke sini ya. Lalu angka yang ketiganya ratusan. Angkanya berapa? 7. Kita masukkan angka 7. Angka 7. Lalu angka berapa? Puluhannya angka berapa? 6. Ini ya, angka 6. Lalu satuannya angka berapa? Angka 4. Angka 4. Mana cari ya angka 4-nya? Oh, ini ke bawah. Nih angka 4. Nah, itu ya. Jadi coba sebutkan lagi. 42.760. Nah, coba ada yang mau menaruh angkanya ke nilai tempatnya. Ayo coba Naura, mau nggak? Yang kedua, angka yang kedua. Nah, angka yang kedua 42.783. Yuk cari. Ini boleh yang warna oranye dulu.
angka 4, puluhan ribuannya lalu ya. Terus ya. Nah, lihat. Teman kalian sudah menempatkan angkanya pada nilai tempat. Lihat. Untuk membandingkannya, maka kita bandingkan dulu angka yang paling besar, yaitu di angka 10 ribuannya. Lihat. Angka buku A 10 ribuannya bernilai 4. Yang B berarti kalau 10 ribuannya sama tidak? Sama. Untuk nilai ribuannya, untuk harga buku A ini berapa? 2. Nilainya 2 ya, 2.000. Untuk harga buku B? 2. Sama tidak untuk ribuannya? Sama. Untuk nilai tempat ratusannya? 7. Yang B? 7. Sama nilainya? Sama. Sekarang nilai puluhannya kita bandingkan. Yang A berapa? 6. Yang B? 6 itu kurang dari 8. Berarti ini kan tidak sama. Nah, ini sampai di sini kita bisa membandingkan. Sudah bisa membandingkan mana harga buku yang lebih murah. Ayo, harga mana yang lebih murah? Yang mana? Yang A. Karena di sini nilai puluhannya kurang dari nilai puluhan yang ada di B. Paham? Jadi untuk membandingkan bilangan, kita caranya adalah dengan apa? Barusan? Menempatkan, mengurutkan dulu ya, membandingkan bilangannya dari mulai yang sebelah kiri, dari nilai yang paling besar ke paling kecil. Paham ya? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Ini kalian belajar membandingkan bilangan yang ada di lembar kerja ini ya. Paham? Ibu bagikan ya. Buka coba yang sebelah sini. Yang di halaman terakhir. Nah, coba perhatikan dulu ya. Membandingkan bilangan ya. Berilah tanda kurang. Nah, di sini coba. Berilah tanda kurang atau lebih atau sama dengan dari kedua bilangan tersebut. Coba. Kalian sudah hafalkan tandanya? Lihat nih tandanya. Kalau tandanya seperti ini adalah lebih dari atau lebih besar. Kalau tanda yang kedua kurang dari atau lebih kecil. Kalau tanda yang ketiga adalah sama dengan. Coba kalian kerjakan yang ada di lembar kerja dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Bandingkan dulu bilangannya dari mulai yang paling kiri. Yang paling kiri.
Nah, yang paling kiri dulu. Yos, yang paling kiri dulu. Yang paling kiri. Pakai tanda. Yang pertama adalah 43.275 dengan 53.475. Ini tandanya apa? Silakan isi. Kurang, lebih, atau sama dengan. Ayo. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Nah, kelompok Agnia, kelompok 3. Kelompok 3. Udah beres? Kelompok 1? Udah. Kelompok 2? Sudah. Coba untuk kelompok Agnia ada yang mau mengisikan jawabannya? Nah, coba boleh di sini menggunakan ini ke depan. Ayo, kelompok Agnia dulu. Untuk bilangan yang pertama. Agnia. Yuk. Depan. Pakai tandanya ya. Lihat jawaban dari kelompok Agnia. Lihat jawaban di sini Neng, nanti di sini. 43.275 dengan 53.475. Ini tandanya apa? Nah, lihat jawaban teman kalian, betul tidak? Betul. Kelompok mana lagi yang mau? Ya, kelompok ya itu. Aldi ke depan. Yeah. Ya, 52.775 dengan 52.475. Ini menggunakan tandanya apa? Lihat jawaban teman kalian, betul ya? Kelompok mana lagi yang mau? Ya. (61.125) dengan 63.125. Tandanya. Ya. Betul? Betul. Ya, jadi anak-anak perhatikan ya di sini. Mulai dari angka kalau untuk nomor 1 di sini 10 ribuannya angka berapa? Ini 4. Yang kedua 5 di sini sudah terlihat ya. 4 itu kurang dari 5 ya. Nah, untuk bilangan yang kedua 10 ribuannya sama 5. Di sini juga 5. Untuk nilai ribuannya sama 2. Untuk ribuannya sama 2. Untuk ratusannya di sini angka 7. Sementara di sini adalah 4. 7 itu lebih besar dari 4 ya. Ini. Coba kita sama-sama. Untuk yang nomor 4. Ini kurang dari apa? Lebih. Berapa? Nah, di sini sama dengan. Kenapa di sini sama dengan? Karena kedua bilangan ini bernilai sama. 10 ribuannya 6. Ribuannya 8, ratusannya 5, puluhannya 7, dan satuannya juga 7. Paham? Nah, paham ya membandingkan bilangan? Sudah paham? Siap ke materi selanjutnya ya.
Sekarang Bu masih di lembar kerja yang Ibu berikan ya. Nah, sekarang kita ke materi mengurutkan bilangan. Nah, materinya adalah tentang mengurutkan bilangan cacah sampai 100.000 ya. Perhatikan. Nah, di sini ada harga boneka. Perhatikan. Harga boneka A adalah 65.750. Harga boneka B adalah 56.560. Boneka C adalah 75.360. Nah, mengurutkannya, mari kita urutkan bilangan dari harga yang paling kecil. Nah, coba di sini perhatikan. Untuk 10 ribuannya, yang A berapa? 6. Yang B? Yang C? Kalau yang paling kecil ini di 10 ribuannya ada nggak yang paling kecil? Yang mana? Yang B. Ini ya. Yang B berapa? 500. Lalu urutan yang paling kecil kedua. Yang mana? Di sini ya. Berapa? 65.750. Lalu yang C 75.160. Ini urutan dari yang termurah, terkecil. Coba ada yang bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesarnya? Ayo, Delisa. Ayo. Ini kan dari yang berapa ini? Dari yang terkecil. Nah, sekarang urutkan dari bilangan yang terbesar. Ya, tinggal diurutkan saja nih. Mana dulu? Yang paling besar. Ya. Nah, lihat pengerjaan teman kalian mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ini sudah benar ya jawabannya. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Paham ya? Paham? Nah, coba ya. Materi hari ini dicukupkan sekian tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan ya. Paham ya? Nah, anak-anak, ayo ada yang ditanyakan nggak? Ada yang belum paham nggak dari materi yang Ibu sampaikan? Udah cukup? Jadi untuk membandingkan bilangan, caranya adalah tadi apa? Ayo. Ini
yang paling besar. Ada di sebelah mana? Di sebelah kiri. Mulai dari puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Paham? Cukup sekian pembahasan materi tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Ya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ya, silakan Naura untuk pimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran di sini saya setelah melakukan KBM dengan siswa dengan strategi pembelajaran diferensial, saya melihat siswa-siswa ini lebih aktif ya, lebih aktif karena saya memberikan materi pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dengan begitu saya bisa melihat siswa ini tidak hanya dengan satu metode saja pembelajaran. Yang saya tingkatkan di sini mungkin strateginya lebih bervariatif lagi supaya siswanya lebih semangat lagi dalam belajar. Adakah tantangan mengajar? Tantangan yang saya hadapi yang utama adalah kurangnya konsentrasi siswa, kurangnya fokus siswa terhadap pembelajaran yang saya berikan. Terkadang anak itu tidak fokus. Ya, tadi kan area pengembangannya Bu meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, menurut Ibu, apakah pengembangan itu ada peningkatan dari siswa? Maksudnya setelah pembelajaran ya, alhamdulillah dengan strategi metode pembelajaran diferensial kemampuan siswa, kemampuan interaksinya meningkat karena saya menyesuaikan dengan kemampuan siswa metode pembelajaran yang saya berikan. Kemudian dari segi ini apa? Keaktifan siswa tadi Ibu ya? Ya, alhamdulillah siswa sudah mulai aktif dan bisa bekerja sama dengan teman-teman dengan pihak keluarga. Nah, tadi saya lihat di area pengembangan yang akan dicari adalah kemampuan menganalisa atau analisa. Menurut Ibu, apakah anak-anak sudah berapa persen Bu ya mampu menganalisa numerasi? Untuk analisisnya di sini siswa masih kurang ya, masih tidak 100% yang ada 75% siswa mampu menganalisis materi. Pembelajaran diferensial Ya. tadi ya. Nah, kira-kira menurut Ibu strategi yang Ibu laksanakan itu sudah tercapai? Kalau menurut saya dengan pembelajaran tersebut sudah sedikit tercapai. Strateginya ya. Ya, Dimana apakah alat peraga yang Ya. itu membantu tidak? alat
Terus